Iya, Bang Emrus, sebenarnya Presiden sudah berulang kali bersikap nggak masalah kalau mau kritik gitu ya, seakan-akan jikalau ada aksi penangkapan bukan salah Presiden. Tapi terjadi lagi. Ini kenapa ya? Apakah statement dari Presiden memang tidak cukup? Ini bagaimana? Saya kira ini persoalan karena kita mengatasi persoalan ini di hilir, bukan di hulu, gitu ya. Kenapa mereka demonstrasi? Karena ada sumbatan komunikasi. Andaikan sumbatan komunikasi itu tidak ada, artinya rakyat bisa langsung menyampaikan, itu tidak akan muncul. Karena boleh jadi selama ini yang mereka sampaikan tidak tersalur oleh para birokrat dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita ambil kasus, katakanlah ini petani unggas, mengenai kasus telur gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab di sini siapa komunikasinya? Tentu Kementerian Pertanian. Di mana Kementerian Pertanian selama ini? Sehingga tersumbat komunikasi. Misalnya produksi mereka tinggi, misalnya dijual begitu murah. Di mana Kementerian Perdagangan? Ya. Bagaimana komunikasi yang berlangsung? Nah, acap kali kita melihat persoalan itu di hilir. Persoalannya adalah di hulu. Artinya tidak dibuka kanal-kanal komunikasi dari rakyat kepada Presiden. Sehingga karena mentok, di mana ada kesempatan itu mereka gunakan untuk menyampaikan kepada Presiden. Namun saya harus mengatakan bahwa ada dua kemungkinan mereka itu melakukan itu. Memang benar-benar mereka tidak tersalur aspirasinya, tetapi mereka bisa saja itu menyampaikan untuk mencari panggung di ruang publik. Gitu ya, sangat tergantung agenda mereka. Oleh karena itu saya terus terang tidak begitu setuju kalau dikatakan itu penangkapan. Tetapi lebih pas dipakai istilah adalah pendekatan kepada mereka. Karena bagaimanapun aparat keamanan harus melakukan tugas sesuai dengan protokol, sesuai dengan SOP. Nah sekarang apakah mereka melakukan itu sesuai dengan SOP? Saya kira mereka melakukan itu secara SOP karena tidak boleh kecolongan misalnya. Bisa saja dia menyampaikan suatu spanduk tertentu yang sifatnya idealis dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah kemudian saya kira kalaupun misalnya ada suatu pendekatan terhadap mereka, toh pihak keamanan nanti kan akan mempelajari. Ada nggak mensreanya? Niatnya sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak ada demo untuk rakyat saya kira pasti dilepas. Artinya tidak ada tahap selanjutnya. Oleh karena itulah saya menyarankan kepada pemerintah, utamanya teman kita juru bicara yang akan jadi duta besar ini begitu ya, bahwa dilakukanlah manajemen komunikasi publik pemerintah. Saya sudah menyarankan kepada pemerintah supaya ada koordinator komunikasi publik pemerintah langsung dibawa Presiden. Karena menurut saya pengelolaan komunikasi yang dilakukan teman-teman juru bicara di istana maupun humas-humas pemerintah tidak jalan. Baik, ya sekarang Bang Fajrul boleh ditanggapi bahwa ada dua ini masukan. Selain instruksinya nggak jelas, nggak menyentuh ke aparat yang ada di setiap daerah karena terjadi aksi penangkapan. Dan juga karena memang ada masalah dengan kinerja para menterinya, muncullah kemudian reaksi-reaksi dari masyarakat. Ini bagaimana? Nah ini nanti bisa diukur apa yang dilakukan oleh Kapolri ya dengan membuat telegram terkait dengan bagaimana penanganan unjuk rasa dan yang lain-lain ini, apakah ini bisa berjalan dan ini yang bisa membuktikan nanti. Karena apa yang terjadi di lapangan yang bisa membuktikan apakah yang diinginkan oleh Presiden itu jalan atau tidak. Kemudian yang kedua, selama ini kami memang melihat bahwa bukan hanya yang langsung berhadapan dengan Presiden, tetapi juga ada sejumlah apa yang disampaikan publik itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam tingkatan-tingkatan. Ada yang sebenarnya hanya masalah di wilayah bupati, wali kota, atau gubernur, dan kemudian ada juga yang bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Itu seringkali juga memang harus disampaikan kepada publik bahwa ada hal-hal tertentu mesti dipisah-pisahkan, tidak semuanya harus kepada Presiden. Kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi pemerintah, yang menjadi government public relation itu adalah Kominfo sebenarnya, dan saya pikir apa yang mereka kerjakan sudah cukup bagus selama ini. Tapi mengenai ada orang yang kemudian merasa tidak puas lalu kemudian melakukan unjuk rasa, itu sebenarnya nggak ada masalah. Orang undang-undang menyatakan boleh kok. Jadi kalau merasa nggak puas ya biasa aja. Oke, mungkin saya sekarang ke Bang Mardhani karena saya suka nih ya, saya garis bawahi statement dari Bang Fajrul Rahman. Nggak semua hal harus dicurhatkan ke Presiden. Misalnya mungkin statement dari masyarakat atau minta tolong dari masyarakat nggak langsung melulu ke urusan Presiden, ke bupati atau mungkin ke gubernur. Apakah seperti itu bahwa ada batasan sekarang Bang Mardhani? Kalau ngelihat pembagian kekuasaan bisa jadi, tetapi memang negara itu punya bapak.
nama bapaknya itu ya presiden, dan itulah sistem presidensial. Karena itulah fungsi presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Di poin kepala negara ini harusnya presiden lebih hadir untuk menyatukan, untuk menguatkan nilai, untuk memandang visi ke depan. Contoh tadi, agak diginiin, aduh sedih sekali gitu loh. Ini rakyat kita loh gitu loh. Kalau tadi saya agak nggak setuju tentang pendekatan, ya memang langsung diamankan, langsung diperlakukan. Nanti kalau baca data-data yang ada di LBH, di mana masih banyak sekali kasus-kasus orang yang berunjuk rasa dan itu berujung kepada penegakan hukum yang dalam tanda kutip bertentangan dengan versi humanis yang ada sekarang. Sebetulnya Kapolri sendiri pernah sebelumnya tentang restoratif justice dan macam-macam. Tapi lagi-lagi selembar kertas ketika tidak didukung pendekatan yang sistemik, anggarannya ada apa tidak, penanggung jawabnya ada atau tidak, monitoringnya ada atau tidak, punish and rewardnya ada atau tidak, itu tidak akan jadi kebiasaan, tidak jadi habituasi, tidak jadi di lapangan. Makanya peluang besar, Cak, besok ada lagi yang kayak gini. Dan kalau kayak gitu kan namanya kita dihabiskan energinya untuk perkara yang harusnya sudah selesai gitu. Iya. Oke, mungkin saya tanya karena saya masih agak kurang jelas ini Bang Fajrul. Apakah kita tahu bahwa ini kan sistem presiden pemilihan secara langsung ya, dari rakyat memilih langsung presiden. Jadi tidak boleh ini rakyat kemudian, saya kutip ini apa yang disampaikan oleh petani di Blitar, bantu peternak beli jagung dong dengan harga yang wajar, mencurhatkan, meminta tolong mengenai hal itu kah? Tidak boleh Bang Fajrul kepada presiden langsung? Itu boleh, makanya kan kemudian kemudian Pak Suroto dipanggil ke istana dan kemudian presiden memerintahkan kepada Menteri Peternakan dan juga untuk Menteri Peternakan lagi Menteri Pertanian untuk menegaskan apa yang harus dilakukan, dan kemarin sudah ada perintah dari presiden. Jadi presiden juga bisa membedakan kok, Caca, yang mana yang harusnya beliau tangani, yang mana tidak. Orang jalan aja, ada jalan kecamatan, ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Nah, kalau yang jalan provinsi nggak mungkin diselesaikan oleh camat, misalnya seperti itu. Biasa aja, Caca. Iya. Jadi segala sesuatu ada cara penyelesaiannya. Dan termasuk juga tuh, misalnya kalau mereka mengadu kepada Pak Mardhani, kan dia anggota DPR, boleh juga. Jadi anggota legislatif juga harus menampung suara dari masyarakat. Jadi kalau mau tidak puas, nggak ada masalah. Pak Mardhani juga boleh ngangkat spanduk. Nanti saya bilang sama Pak Presiden, Pak itu Pak Mardhani, beliau nggak puas tuh duduk di DPR, nggak ada masalah. Orang undang-undang melindungi kok. Nah sekarang Caca posisinya, kita ingin menegaskan berunjuk rasa itu dibenarkan, dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Nah sekarang aparat ini semuanya jangan reaktif. Dan makanya Kapolri membuat telegram berupa pedoman bagaimana cara menanganinya. Nah ini sudah beres, selesai. Kalau kemudian ada yang nggak puas lagi, monggo nanti besok kita lihat Caca ada di jalan Tamrin gitu memakai spanduk, nggak ada masalah. Nanti kita lihat ini masalahnya gubernur, masalahnya camat, masalahnya ini bukan, atau masalah presiden. Baik. Kalau terkait masalah presiden, mungkin Caca akan dipanggil presiden juga. Boleh dong ya. Nggak ada masalah. Oke, iya, baik. Mungkin saya singkat kepada Bang Emrus. Sebenarnya kita tahu bahwa ketika iring-iringan dari presiden itu kan bahwa jalanan itu kan harus diamankan. Betul. Tapi apakah ada yang berbeda ketika aparat menjewatakan atau mungkin membaca pengamanan sampai kemudian ada yang membentangkan protes, mungkin mereka grogi langsung diamankan karena takut kemudian image-nya tidak bisa mengamankan jalan. Apakah seperti itu? Saya kira bisa saja persepsi publik ke sana penilaiannya. Tetapi saya melihat justru adalah pengelolaan manajemen komunikasi pemerintah tidak jalan. Kita harus jujur mengatakan itu. Kalau Bang Fajrul katakan kalau tidak puas besok lagi lakukan, besok lagi. Tidak ada solusi seperti itu. Buat dong, kalau sudah terjadi kasus ini, ada yang menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, berarti ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Ya. Apa yang dilakukan oleh manajemen komunikasi pemerintah supaya ini tidak terulang lagi. Nah, saya menyarankan bahwa ada suatu manajemen komunikasi bagaimana menampung aspirasi masyarakat di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Semua kepentingan-kepentingan masyarakat itu tersalur ke sana, sehingga tidak lagi ada suatu tindakan-tindakan yang sifatnya katakanlah mengejutkan kita, membuat kita terkejut.
Demikian. Ya. Kalau Anda belajar teori komunikasi, tidak pernah ada yang namanya pesan melalui channel apapun bisa sampai 100% kepada orang. Kalau Anda belajar ilmu komunikasi. Bang Fajrul, Nggak pernah. saya kira Bang selalu Fajrul, ada. kita bisa selalu sebentar, ada, Bang Fajrul, saya bisa berdebat dengan saudara tentang teori boleh. komunikasi. Itu Baik, bidang saya. Boleh. Baik. Itu adalah pendekatan yang saudara lakukan, pendekatan objektif. Anda tidak menguasai teori komunikasi, pendekatan konstruktivis dan Bung. kritis. Jadi oleh karena Bung. itu, saya kira saudara yang tidak belajar komunikasi, Bung Fajrul. Kuliah Kalau sama Anda saya, Bung. belajar ilmu komunikasi, Bang kalau Fajrul, Anda belajar ilmu komunikasi tidak pernah ada Anda satu kuasai pesan manajemen bisa komunikasi. pas Saya ingatkan untuk Bang semua Fajrul, orang. belajar komunikasi. Saya dosen komunikasi. Saudara sangat Anda nggak dangkal paham. ilmu komunikasi saudara. Anda nggak paham. Berarti Anda yang nggak tidak ilmu paham komunikasi. manajemen komunikasi, Anda juru bicara tidak pernah membuat suatu solusi-solusi di ruang publik. Gitu, Bang Ya, Fajrul. baik, sesaat lagi nanti saya akan masih berbincang dengan Bang Fajrul, bahkan saya juga akan meminta statement dari aparat kepolisian sebenarnya apa sih SOP dari para aparat kepolisian di lapangan ketika ada kunjungan presiden, apakah bentuk pengamanan yang dilakukan adalah sampai tidak boleh ada pun satupun masyarakat yang menyampaikan protesnya lewat spanduk, seperti itu sesaat lagi.